Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. How are you today? I hope you are all okay and fine out there. Baik-baik ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Resna Suci Nurfalah. You can call me Miss Resna. And I'm going to teach you English for a semester ahead. Ya, jadi satu semester ke depan ini Miss akan nemenin kalian semua belajar bahasa Inggris. Oke, boleh panggil Miss Resna aja ya. Alright, so welcome to our online class. I hope you are as ready as I am to start learning and have fun. Mudah-mudahan kalian siap belajar dan happy ya belajar hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang article a, an, and the. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ketika kita membaca ataupun mendengar ungkapan, kalimat, atau teks dalam bahasa Inggris, kita tentunya sering menjumpai sisipan atau kata sandang an, atau the di dalamnya. Nah, dalam bahasa Inggris, mereka disebut sebagai artikel. Artikel a, an, ataupun the sebetulnya tidak memiliki arti kata secara khusus. Namun, artikel ini mempunyai fungsi khusus dalam melengkapi suatu frasa atau klausa yang secara spesifik berhubungan dengan noun atau kata benda di dalamnya. Mari kita simak contoh kalimat berikut ini. I bought a novel yesterday. The novel is about an outstanding boy who likes to have some adventures in his life. Artinya saya membeli sebuah novel kemarin. Novel tersebut bercerita tentang seorang anak laki-laki yang hebat yang senang berpetualang semasa hidupnya. Nah, di sini kita menemukan artikel a, the, dan an. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa di novel yang pertama ini menggunakan a, di novel yang kedua ini menggunakan the, kemudian outstanding boy ini menggunakan an? Ada yang tahu jawabannya? Oke, Miss akan jelaskan dulu ya. Nah, di sini artikel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada indefinite article dan yang kedua ada definite article. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya, Miss Resna akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, indefinite article ini adalah artikel a dan an, yaitu artikel untuk benda yang sifatnya tidak spesifik atau tidak tentu, serta menunjukkan jumlah benda sebanyak satu saja, satu buah ya, untuk singular noun atau kata benda single ya. Nah, artikel a diletakkan sebelum kata benda yang diawali dengan bunyi konsonan. For example, a novel, a student, a university. Nah, jadi di sini fokus ke bunyinya ya. Bukan huruf awal dari kata tersebut, tapi bunyi dari kata tersebut. Nah, di sini ada university, ditulis university kan ya, ditulisnya dengan huruf awal U. Namun karena cara bacanya itu university, seakan-akan ada huruf Y-nya, nah maka menggunakan E. Nah, berbeda halnya dengan kata benda yang diawali dengan bunyi vokal atau bunyi huruf hidup seperti orange, eagle, hour. Nah, ini menggunakan an. Jadi intinya indefinite article ini digunakan untuk melengkapi kata benda yang sifatnya tidak spesifik. Dan untuk indefinite ini ada e dan an. E itu untuk kata benda yang diawali dengan bunyi konsonan, sedangkan an untuk kata benda yang diawali dengan bunyi vokal ya. Jadi kita fokus pada bunyinya. Oke. Di sini contohnya hour ditulis H-O-U-R ya. Tapi karena dibacanya hour,
bunyi vokal yang muncul, maka kita gunakan N, bukan E, gitu ya. Jadi fokus di bunyi katanya ya, bukan huruf awal dari kata tersebut. Nah, selanjutnya ada definite article. Definite article ini adalah artikel the, yaitu artikel yang merujuk pada suatu kata benda yang bersifat pasti atau spesifik. The bisa digunakan untuk kata benda yang bersifat jamak atau plural ataupun tunggal atau singular. Nah, tadi kalau misalnya e atau en itu hanya digunakan untuk kata benda yang tunggal saja atau single. Nah, untuk the bisa digunakan untuk yang single, bisa juga digunakan untuk yang jamak gitu. Hanya saja perbedaannya e dan en itu untuk kata benda yang sifatnya itu tidak spesifik atau belum pasti, sedangkan the ini digunakan untuk kata benda yang pasti atau spesifik. Nah, kita lihat perbandingan antara I like reading a book dan I like reading the book. Yang satu booknya itu pakai e, yang satu booknya itu pakai the. Apa sih perbedaannya? Nah, ketika Miss bilang ke kalian I like reading a book, maka buku yang Miss bicarakan ini tidaklah bersifat spesifik. Jadi bisa buku yang mana saja. Pokoknya Miss suka baca buku gitu. Tapi ketika Miss bilang I like reading the book, maka buku yang Miss bicarakan ini buku yang spesifik, yaitu buku tertentu yang ada dalam konteks percakapan kita. Nah, ketika Miss bilang I like reading the book ke kalian, kemungkinan sebelumnya Miss sudah membahas sebuah buku. Jadi kita sama-sama tahu buku yang mana yang dimaksud. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita balik lagi ke contoh kalimat yang sebelumnya. I bought a novel yesterday. The novel is about an outstanding boy who likes to have some adventures in his life. Nah, di sini I bought a novel yesterday. Kenapa menggunakan e? Karena saya membeli novel, sebuah novel. Jadi novelnya itu belum ditentukan yang mana. Pokoknya saya membeli sebuah novel dari satu toko buku misalnya, gitu ya. Nah, jadi kita memilih satu novel, sebelumnya belum ditentukan nih mau beli yang mana, pokoknya we pick one gitu. Kita membeli satu novel. Nah, kemudian di kalimat lanjutannya, the novel is about, kenapa menggunakan the tidak e lagi? Karena novel yang dimaksud di kalimat selanjutnya ini sudah jelas, yaitu merujuk ke novel yang kita sudah beli gitu. Jadi kalau yang tadi kita membicarakan sebuah novel yang kita belum tahu novelnya yang mana, pokoknya sebuah novel aja gitu. Nah, ketika kita bilang the novel is about, nah novel yang kita bicarakan di sini adalah novel yang sudah kita beli, yang kita sebutkan sebelumnya gitu. Jadi kita sama-sama sudah tahu, oh novel yang itu gitu ya, yang kita bicarakan sebelumnya. Nah, kemudian di sini the novel is about an outstanding boy. Nah, boy yang dimaksud di sini belum teridentifikasi. Boy yang mana? Makanya kita gunakan indefinite article antara e atau en gitu. Nah, kenapa en? Karena menghadapi kata outstanding. Bunyinya itu bunyi vokal ya, out gitu. Kebetulan juga menggunakan huruf vokal nih awalnya. Outstanding boy. Nah, jadi menggunakan en ya, bukan e. Oke, gimana? Udah ngerti belum perbedaan e, en, dan the? Mudah-mudahan sudah paham ya, dan bisa menggunakan artikel e, en, dan the dengan tepat dalam ungkapan atau kalimat berbahasa Inggris. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ke Miss ya. Dan di sini untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian, Miss menyertakan latihan. Silahkan tulis dan isi latihan ini di buku tulis kalian. Oke? Thank you very much for joining the English class today. Terima kasih ya sudah bergabung belajar bahasa Inggris bersama Miss Resna hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini mudah dicerna dan anak-anak semuanya bisa paham dengan apa yang Miss sampaikan.
Jika ada pertanyaan, silahkan boleh hubungi Miss kapan saja ya, freely to contact me. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.